sejahtera bagi kita semua. Kiranya saudara-saudari beroleh sukacita dan kekuatan dari Tuhan. Renungan harian pada hari ini Sabtu 16 Oktober 2021 tertulis dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian sabda Tuhan. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di zaman yang serba canggih ini, yang didukung dengan teknologi yang sangat mumpuni, atau sering juga disebut dengan era post-truth, sepertinya masyarakat mengalami kesulitan dan juga kebingungan untuk menentukan fakta yang benar dan yang tidak, mana berita yang benar atau tidak. Karena apa? Di era post-truth ini kita mengalami tsunami informasi. Setiap hari, setiap jam, setiap menit kita selalu dibanjiri berbagai informasi dari berbagai penjuru. Akibatnya kita sulit untuk menentukan, sulit untuk melihat mana fakta yang benar dan mana yang tidak. Oleh sebab itu, acap kali seseorang memberikan penilaian atau keputusan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini memang acap kali orang memberikan penilaian atau keputusan terhadap seseorang atau suatu peristiwa hanya berdasarkan informasi yang beredar di media sosial, berdasarkan komentar seseorang di media sosial, padahal faktanya belum tentu seperti itu. Karena itu, dalam kondisi yang seperti ini dibutuhkan bagi kita untuk hati-hati, teliti, tidak gegabah. Jika kita gegabah, jika kita ceroboh memberikan penilaian, keputusan, akibatnya bisa sangat fatal. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan harian hari ini, kita diingatkan agar jangan gegabah dalam memberikan penilaian atau keputusan. Salomo sebagai raja yang terkenal, dia meminta hati yang faham, hikmat dari Tuhan, agar dia dituntun dalam memberikan keputusan terhadap perkara-perkara yang sedang dihadapi, agar setiap keputusan yang diambil selalu berdasarkan fakta yang benar, sehingga tidak ada yang dirugikan oleh keputusan-keputusan yang dia berikan. Karena itu dia memohon kepada Tuhan agar diberikan hati yang faham dalam menghakimi umatnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika salah dalam mengambil keputusan, salah dalam memberikan penilaian, akibatnya sangat fatal. Saya pernah membaca berita di media online. Di Korea Selatan, seorang pemuda diputuskan untuk dipenjara selama 20 tahun karena tuduhan melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap remaja. Sebenarnya dia tidak melakukannya, tapi karena sudah diputuskan, akhirnya dia menjalani hukumannya. Setelah 20 tahun dia menjalani hukumannya, kemudian keputusan itu ditinjau kembali, dan ternyata benar, dia tidak melakukan perbuatan itu. Akibatnya hakim yang saat itu memberikan putusan meminta maaf. Saudaraku, itulah akibat ketidakhati-hatian dalam mengambil keputusan. Saudaraku, dalam setiap hari, setiap aktivitas kehidupan kita, ada berbagai banyak keputusan, penilaian yang kita berikan, baik itu di tengah-tengah keluarga, baik itu di pekerjaan kita. Mohon kepada Tuhan hati yang paham. Minta kepada Tuhan kebijaksanaan, agar setiap keputusan, penilaian yang kita berikan itu selalu sesuai dengan fakta yang terjadi, sehingga tidak ada orang yang tersakiti, tidak ada orang yang merasa dirugikan karena keputusan dan penilaian yang kita berikan. Tuhan selalu menguatkan kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Ajarkan Tuhan,
agar senantiasa memiliki hati yang faham dalam mengambil setiap keputusan dan penilaian, agar semuanya Tuhan beroleh sukacita seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.